Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Project Lawson Secure akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Di sini saya Akbar Fadila Syarif dengan NPM 406 Saya Muhammad Fidel Prategi dengan NPM 406 221 Saya adalah Muhammad Syarif, NPM 40622 1090. Saya Fadil Bahri, NPM 406 Saya Ferdinand dengan Sembilan dengan NPM 406 Saya Wijaya Ananda dengan NPM 406 221 Oke, langsung kita masuk kepada intinya saja. Di sini kita akan menjelaskan apa itu Lawson Secure. Nah, proyek kami ini bernama Lawson Secure. Lawson Secure adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk memverifikasi keaslian produk sepatu khususnya yang dijual melalui toko Lawson. Nah, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memindai kode unik yang ada pada produk guna memastikan keaslian detail sepatu serta mendapatkan informasi tentang perawatan dan garansi tentang produk. Oke, selanjutnya kita akan ke bagian tujuan dari terbentuknya Lawson Secure. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tujuan. Yang pertama itu memberi pengalaman informatif kepada pengguna terhadap keaslian produk. Yang kedua menyediakan fitur verifikasi produk berbasis kode unik. Yang ketiga menampilkan katalog produk autentik untuk memudahkan pencarian. Yang keempat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dibeli. Yang kelima meminimalisir resiko pembelian produk palsu melalui platform terverifikasi. Dan yang terakhir memberikan edukasi kepada pengguna tentang pentingnya memverifikasi produk. Selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup. Satu ada fitur pengguna. Di fitur pengguna ada verifikasi produk melalui input kode unik, pencarian produk dalam katalog berdasarkan kategori atau merek, notifikasi hasil verifikasi asli atau palsunya dengan detail produk. Terus yang kedua ada fitur admin. Di fitur admin ada manajemen produk, create, read, update, dan delete. Generasi kode unik otomatis untuk produk baru dan dashboard admin untuk memantau aktivitas sistem. Nah, sekarang kita tiba di sesi demo produk yang akan langsung dipraktikkan oleh saya. Di sini saya akan mendemokan dari aplikasi Lawson. Nah, di sini adalah bagian home-nya ya. Let's verify your authentic product. Nah, di bagian home ini ada yang namanya tombol scan now ya. Di sini juga ada bagian navbarnya ya, kayak ada home, about, katalog, kontak us, dan login. Kita akan melihat dulu ya di sekitaran sini. Nanti selanjutnya kita akan ke halaman scan now. Nah, ini untuk about-nya, ini menerangkan tentang apa itu Lawson ya. Kemudian untuk di bagian ini katalog ya. Nah, di sini tuh katalog untuk melihat produk-produk kita ya. Nanti juga kita akan mendemokan si ininya ya. Si katalognya ini akan bertambah kalau misalkan kita jadi admin. Kemudian ini ada kontak us ya. Di sini untuk menghubungi Lawson gitu, seperti nama, email, dan jika ada pesan dari user boleh masuk ke halaman kontak us. Oke, sekarang kita akan ke login dulu. Nah, di sini kalau misalkan kita belum ada email atau kita belum mendaftarkan diri, maka kita harus register dulu nih di sini. Nah, kita akan register, misal namanya Nanda, kemudian emailnya itu nanda@gmail ya .com. Nah, passwordnya Nanda. Nah, di sini kita akan memperlihatkan fitur dashboard admin. Jadi role-nya itu pilih admin. Kalau misalkan kita pilih user, maka hanya terlihat tadi ya, tidak ke dashboard admin gitu, tapi melainkan hanya ke bagian awal saja. Nah, kalau di admin itu bakal menampilkan halaman admin. Nanti kita akan lihat juga ya. Nah, setelah terisi semua, kita akan menekan tombol register. Tekan. Nah, sekarang kita akan masuk dengan data yang telah kita tadi tambahkan ya. Nah, untuk memperlihatkan lebih jelasnya, di sini sudah masuk juga ya di localhost-nya gitu. Jadi memang sudah ada gitu ya bukan si perintah ya, maksudnya itu si usersnya gitu ya. Ntar, nah di sini nih ya,
Jadi buat informasi admin atau usernya itu sudah masuk juga di PHP My Admin ya, bisa dilihat juga di sini itu. Yang Nanda udah ada nama Nanda dan dia role-nya itu sebagai admin gitu ya, di sini udah ada. Nah, selanjutnya kita akan login sebagai Nanda gitu. Nah, kalau passwordnya salah maka tidak bisa gitu ya. Nah, kita lagi nanda@gmail.com 1234. Nah, kalau karena Nanda ini sebagai sebagai admin, jadi dia bisa menambahkan data gitu masuk ke halaman dashboardnya. Nah, di sini kita akan melakukan yang namanya penambahan data ya. Di sini tambah data aja, kemudian misal untuk kode barangnya itu misal 54321, kemudian sepatunya itu sepatu foot ya, sepatu footstep gitu misal. Kita samain dulu untuk si deskripsinya, kemudian kita akan menambahkan file sepatunya misal yang ini ya. Nah, setelah itu kita tambahkan. Nah, maka di sini bakal secara otomatis ya ada data sepatunya. Nah, kemudian kalau kita lihat di katalog ini juga udah kelihatan nih, mau sama user mau sama admin juga bakal kelihatan. Nah, kemudian si admin juga bisa menghapusnya gitu. Jadi kalau dihapus ya otomatis di katalog juga bakal kehapus gitu. Nah, misalkan kalau di dashboard login ini ya kita daftar sebagai user, maka misal ya, maka itu cuman tampilannya hanya tampilan home awal aja gitu. Misal di sini namanya Adi, terus di sini Gmailnya itu adi@gmail.com, ininya 12345, role-nya ini user gitu ya. Ketika register, si Adi ini ya dia cuman sebatas segini aja nih, mana ya, lihat ya. Nah, dia langsung masuk ke sini teman-teman. Nah, jadi tampilannya hanya seperti ini gitu ya untuk user. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk fitur scan now-nya ya. Nah, tadi kan kita bisa dilihat ya, di sini cuma ada sepatu Spiderman ya, dan di sepatu Spiderman ini itu untuk si produknya itu ya, kode barangnya itu 12345. Oke, kita ingat-ingat ya. Nah, maka kalau kita tiba di home gitu ya, terus ke scan now, kalau kita menekan kode yang lain misal gini ya 31531, nah maka tidak ada gitu. Tapi karena kita sudah punya produk yang telah kita daftarkan ya, itu bakal terverifikasi itu ya, terverifikasi sepatu Spiderman, dan ini benar juga ya di sininya gitu, sepatu Spiderman begitu teman-teman ya. Jadi itu adalah tampilan awal dari dashboard Lawsign kita, dan tentunya setiap project yang kita lakukan ini masih dalam tahap pengembangan, jadi mungkin ini hanya gambaran kasar saja gitu untuk pekerjaan yang telah kita lakukan. Nanti di next kita akan lebih perbaiki lagi dan lebih memperbanyak si fitur-fitur yang ada di website Lawsign ini. Terima kasih. Kemudian kita akan melihat sama-sama tentang use case diagram dari Lawsign. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang use case diagram dari aplikasi Lawsign Secure. User jika memilih untuk ke halaman home, maka akan muncul halaman utama. Jika masuk ke halaman about, di halaman about itu ada tentang toko, lalu katalog. Dalam katalog ada produk. Lalu produk itu bagi menjadi dua, yaitu untuk perempuan dan untuk pria. Yang keempat ada kontak us. Di dalam kontak us ada nama, nomor telepon, Gmail, Instagram dari aplikasi tersebut. Lalu yang terakhir ada menu scan now. Menu scan now ini akan menampilkan halaman untuk memasukkan kode barang secara manual, lalu akan memverifikasi secara auto. Jika sudah terverifikasi, maka akan muncul hasil yang dimana hasilnya itu palsu atau asli. Yang kedua ada admin. Admin akan login, kelola data secara manual, dan akan mengatur halaman-halaman yang ada di dalam web tersebut. Lalu admin juga dapat memverifikasi barang,
untuk memastikan apakah barang itu asli atau palsu secara manual. Selanjutnya, kita akan melihat juga struktur interaksi dalam sistem Lawsign. Dan di sini saya akan membedah lebih dalam mengenai fitur login admin. Nah, di mana admin melakukan registrasi. Setelah melakukan registrasi, admin akan melakukan login. Setelah menyelesaikan login, admin akan menyampai di halaman untuk hapus produk, tambah produk, dan juga edit produk. Selanjutnya untuk user juga bisa melakukan registrasi di mana pada saat registrasi user harus mencantumkan role sebagai user. Setelah itu melakukan login. Setelah melakukan login, user hanya bisa melihat dan juga mengecek barangnya asli atau tidak. Di mana di situ dia akan timbul cek kode barang dan juga lihat produk. Setelah itu melakukan logout. Selesai. Oke, dan di poin terakhir kita akan membacakan pencapaian dari proyek kita yang akan dibacakan setiap masing-masing anggota kelompok kita. Berikut adalah sprint yang saya kerjakan, di mana saya membuat Chrome homepage dan juga setup folder struktur. Saya juga mengimplementasikan front end homepage dan juga menambahkan kolom input kode dan juga implementasi scan page, katalog page, about page, dan kontak us. Berikut yang saya kerjakan. Kemudian saya kerjakan yaitu yang pertama ada UI from admin, yang kedua validasi input produk, dan yang ketiga uji hapus produk. Oke, selanjutnya saya setelah mengerjakan pertama ada halaman login admin, kedua fitur login admin, dan yang terakhir dashboard admin. Semua. 1, 2, 3. Selanjutnya pekerjaan saya di proyek ini, karena saya bagian di UI UX, maka kebanyakan kerjaan saya itu UI. Pertama ada UI design homepage, kedua UI design navbar, ketiga UI design container, yang keempat ada UI scan page, kelima ada UI katalog page, dan yang terakhir ada UI about page. Di sini saya akan menjelaskan sprint pekerjaan saya. Yang pertama melakukan uji coba fitur scan, yang kedua membuat use case admin, yang ketiga melakukan uji coba button lihat katalog, yang keempat testing navbar button, yang kelima melakukan uji edit produk, yang keenam uji tambah produk, yang ke-7 membuat button logout, dan yang terakhir implementasi button logout. Terima kasih. Kemudian pekerjaan saya di proyek ini, yang pertama ada penambahan database, yang kedua ada implementasi edit produk, yang ketiga ada implementasi tambah produk, dan yang terakhir ada implementasi hapus produk. Sekian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.